2 miliar, 3 miliar, Enggak. 2 Alphard. Enggak. Nadanya udah beda. Udah lemah. Enggak, insya Allah. Karena beliau pengen digandeng tangannya sama Rasul. Siapa mereka yang akan digandeng tangannya? Kata Syekh Ali Abdurrahman Kalantani, salah satu majmu'ah, ada 3 kelompok yang nanti tangannya digandeng oleh Rasulullah. Siapa mereka? Yang pertama, al-audan ilallah, orang yang kembali kepada Allah, orang yang hijrah kepada Allah, orang yang taubat sama Allah. Persoalannya, apakah kita sudah termasuk orang yang taubat atau belum? Taubat atau belum? Di masjid subuh penuh apa enggak? Wih, penuh. Saat penuh nggak saat masjid nih? Sholat penuh nggak? Wih, penuh. Jangan kayak di masjid sebelah, cuma 4, 1 imam 3 tiang. Tiang ini banyak sih. Penuh. Makanya Imam Hasan Al-Bisri ngomong begini. Kata Imam Hasan Al-Bisri, ada 3 ciri kalau ada orang yang ngaku taubat. Maka kalau ada orang yang ngaku taubat, Umi, saya sudah taubat. Abi, saya sudah taubat. Umi, saya sudah kembali kepada Allah. Maka kata Imam Hasan Al-Bisri, 3 ciri. Yang pertama, kalau ada orang yang ngaku taubat, maka ciri pertamanya dia biasa bangun malam, sholat malam. Kita bukan. Kita bukan. Ya. Ciri orang yang pertama ngaku taubat adalah sholat malam. Maka kalau ada seorang suami ngaku sama istrinya, Umi, saya sudah taubat sama Allah. Maka tinggal ditanya, kamu sholat malam nggak? Enggak. Berarti dia mobil ambulan. Ngibul, ngibul, ngibul. Bohong. Kenapa sholat malam cirinya? Allah tuh nunggu kedatangan seorang hamba tiap malam, nunggu ainu bakar min hasyatillah. Lantas dia berdoa sama Allah dengan derai air mata, nazarul ainul ma, bercucuran air mata minta ampun sama Allah. Makanya sampai Rasulullah SAW ngomong begini sama kita, innallaha azza wa jalla yubjidu kullah. Tahukah engkau siapa orang yang paling aku benci? Rasulullah ngomong kan, yang paling dibenci. Ini sekarang subuh jam berapa? Jam 4 lewat 3 menit. Ya Allah. Jam 4 lewat 3 menit. Kalau masjidnya nggak ada bacaan, kalau nggak ada kemudian peringatan untuk ngebangun, mah kagak bangun dah tuh. Di masjid ada nggak? Ada. Ada. Sebelum kemudian azan ada nggak nih ngebangunin? Ada. Ada. Jangan sampai kagak. Jam 4 lewat 3 menit. Jam 4 lewat 3 menit perlu ada yang ngebangunin. 10 menit sebelum azan datang. Harus ada. Gak usah takut dikirimin surat kaleng. Baru jam berapa? Setengah 4 udah berisik banget di speaker. Ada di sini? Gak ada kan? Bangunin 4 jam 4. Kemudian lewat 3 menit sudah subuh. Makanya Rasulullah sampai ngomong, innallaha azza wa jalla yubjidu kullah. Sesungguhnya Allah murka dengan salah satu kaum, Rasulullah benci dengan salah satu kaum. Siapa yang dibenci oleh Rasulullah? Siapa yang dimurkai Allah? Zifatul laili, bangke di malam hari. Ngomongnya enak kan tuh Pak? Yang ngomong Rasulullah loh, bangke. Siapa bangke di malam hari? Para muhaddisin menyebut bangke di malam hari adalah orang yang ketika pagi hari datang, dia ninggalin sholat subuh dan isya, disebutnya bangke. Jadi kalau ada orang yang begadang semalaman, ninggalin sholat subuh, namanya bangke. Jadi orang yang main karambol, banting kartu, ninggalin sholat subuh disebutnya Bangke. Jadi kalau ada istri gak ada rukhsah kemudian ninggalin sholat subuh berarti istri Bangke. Suami kagak sholat subuh Bu, disebut suami Bangke. bangke. Yang ngomong Rasulullah bukan saya. Jangan ninggalin. Pak, ada sebuah masjid di daerah Jelupang, nulis sebuah spanduk. Ini serem banget nih. Kalau ini ditulis nih bubar, ini bisa diturunin nih pengurus DKM. Di sebuah masjid di Jelupang
banyak yang kemudian lupa. Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub sampai ngomong begini, yang namanya amil, saya biasa ngurusin Pak, ngurusin jenazah, mandiin, ngapain, ada kebiasaan yang sering lupa oleh amil. Jadi mudah-mudahan yang ada amil di sini, tolong kalau seandainya ada yang tinggal wajib nanya begini. Apa nanyanya? Ya sholat kagak? Pakai nanya nggak begitu amil? Walaupun bisik-bisik nanya, saya tetap nanya. Suami lu sholat nggak? Sholat Ustaz, wah dia mah yang biasa aja. Ya Allah, paling depan kemarin maulid Ustaz. Wah, bajunya warnanya itu Ustaz. Maka nanti yang bilang ngomong, udah kalau begitu gua urusin sih. Tapi tanya, suami lu sholat nggak? Enggak Ustaz. Suami saya sholat sih tapi di rumah, tapi nggak pernah ke masjid. Kalau ada saksi, kalau ada syahidan, kalau ada saksi yang menyaksikan bahwa dia sholat, urusin itu jenazah. Suamimu sholat Ustaz 5 waktu, enggak sih Ustaz. Terus ya Idul Fitri sama Idul Adha saja. Ada yang nyaksiin, ada saksinya, maka dia diurus. Tapi ditanya, sholat nggak? Enggak Ustaz, 5 waktu enggak. Idul Fitri enggak pernah Ustaz, dia enggak pernah sholat. Amil itu hanya berhak ngajarin keluarga besarnya yang ngurusin, bukan amil. Idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tashabu. Jadi Ustaz yang ngurusin enggak. Yang ngurusin keluarganya, serem ya. Jadi dia jadi enggak salah, enggak, saya enggak ngurusin. Amplopnya 2 Ustaz. Oh, kalau gitu boleh. Ustaz amplop, ambil amplop jadi itu. Sholat jadi ukuran buat kita. Bayangin kalau yang terjadi kita ngurus spanduk begini, pengurus DKI bisa enggak? Di daerah. Tapi itu saking tegas. Makanya yang disebut bangke, yang pertama yang ninggalin sholat subuh dan isya. Yang kedua kata para muhadits ini yang disebut jifatul laili, bangke-bangke di malam hari. Orang yang dalam 1 tahun gak pernah sholat malam, orang yang dalam 1 bulan gak pernah sholat malam, orang yang dalam 1 minggu gak pernah sholat malam, disebutnya bangkai. Karena seolah-olah dia gak pernah berbuat dosa dan gak pantas bangun malam untuk minta ampun sama Allah. Subuh jam 4, kita bangun setengah 4, sholatlah 2 rakaat. Saat saya bangunnya jam 4 kurang 10, sholatlah 2 rakaat. Saat saya jam 5, nggak usah pakai sholat malam, udah lewat tuh. Setengah 6 aja udah terang banget. Itu satu, ciri orang yang bertobat. Apa ciri orang yang bertobat? Kata Imam Hasan Al-Bisri, lain, lembut lisannya. Makanya sampai ngomong begini, hazainul zalik. Tahukah kamu siapa orang yang paling menyedihkan di antara kita semua? Tahukah kamu siapa orang yang paling memprihatinkan di antara kita semua? Yazidul umru, orang yang umurnya sudah bertambah, ubannya sudah bertabur, sudah lemah fisiknya. As-sabaru la yazid, tapi tidak bertambah kesabarannya. Ada nggak yang makin tua makin galak? Ada nggak? Ada nggak? Gua yakin ya rambutnya putih. Makin tua harus makin lembut. Kalau enggak kita jadi orang yang menyedihkan. Kenapa jadi orang yang menyedihkan? Karena nanti mantunya menjauhi. Gua nggak mau galak banget mertua gua. Betul? Nanti cucunya nggak mau dekat mbak, nggak mau dekat kakek, nggak mau dekat aku, galak banget si aku. Pak, kalau sudah begitu, apa kata Imam Hasan Al-Bisri? Hazainu zalik murafiqatan wa idanan. Maka tuh nanti orang tua kalau nanti sudah senja hidupnya sendiri, anaknya nggak ada yang dampingi.
ini enak. Takut, maju ke depan. Sampai di depan apa yang dilakukan Pak? Lantas kemudian dipeluk, dicium keningnya, lantas ngomong amarahku telah hilang setelah memeluk dan mencium kening. Laki kita gitu kan? Ada laki yang gitu? Ada. Jadi kalau kita lagi marah panggil istri, nih, takut, maju ke depan. Ini enak, tutup matamu. Sampai depan, bukannya dicium. Toyor. Pak, lembut. Makanya ingatan Allah, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Disebabkan karena kelembutanmu orang jadi pada dekat. Maka lembutin kalau sudah tua Pak. Lembutin kalau kita kemudian makin bertambah umurnya. Agar apa? Agar nanti mantu kita dekat, agar nanti anak kita dekat, agar nanti cucu kita dekat. Ya Pak, sanggup? Saya nggak melirik yang putih, yang itu, yang hitam juga masih. Soalnya anak saya udah besar Pak. Anak saya pertama udah usia 22 tahun. Sudah ngajar. Saya nikah muda, 19 tahun. Saya dulu bandel banget soalnya Pak. Saya mondok waktu itu di Abah Anom, Parekonas Syabandia. Bandel banget, akhirnya karena bandel, kata Pak Kiai, nikah lu. Kalau kok bandel banget tuh. Akhirnya saya nikah Pak, nurutin aja kata Pak Kiai, nikah saya Pak. 19 tahun. 19 tahun, karena kalau santri dulu sama Pak Kiai nurut nggak? Nurut. Kalau sekarang mah dilaporin ke polisi, Kapolsek berapa banyak itu terima laporan. Berapa banyak hari ini gurunya dilaporin, malah ada yang diselepek matanya. Jelas? Jelasan mana yang tadi apa ini? Jadi itu yang kedua, lain berusaha untuk jadi orang yang lembut kalau nanti kita telah bertambah usia. Karena itu ciri orang yang bertobat. Maka kalau ada yang ngaku hijrah, kalau ada yang ngaku tobat, tapi suka mengkafirkan saudaranya yang semuslim, dia belum tobat. Kalau seandainya ada orang yang ngaku hijrah, ada orang yang ngaku tobat, tapi suka menerakakan saudaranya, dia belum tobat sama Allah. Banyak kan? Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Baru masuk masjid musola dia langsung lihat, tuh sujudnya salah, tuh sholatnya salah. Astagfirullah. Banyak kan dia begitu? Ya, banyak. Lu belum hijrah. Makin hijrah kita makin lembut hatinya. Sama tetangga lembut. Parkir sedikit tetangga sebentar gak usah ditulisin. Otak lu gak ada ya parkir di depan rumah gua? Gak usah. Ada yang begitu? Oh ada, banyak. Makin lembut. Kalau tetangga buang sampah ke tempat sampah kita gak apa-apa, biarin wakang, gak usah diomelin. Gak usah ditulis yang buang sampah, bubuk. Apalagi sampai ngedoain, ya Allah cabutlah nyawa orang yang buang sampah di tempat ini. Dibangunnya kuburan di depannya. Itu ciri yang kedua. Siapa ciri orang yang ketiga? Rajin datang ke majelis ilmu. Kalau orang yang tobat itu datang ke majelis ilmu, maka orang yang kemudian ngakunya telah hijrah, orang yang ngakunya telah tobat, dia datang ke majelis ilmu. Bukan kemudian ngajinya lewat YouTube. Yang namanya ngaji lewat YouTube, yang namanya ngaji lewat kemudian HP, itu namanya ziyadah, cuma tambahan. Tapi dalam kitab Taklim Muta'alim, Imam Zarnuzi, yang namanya ngaji itu santri bertemu guru, guru bertemu santri. Gara-gara orang banyak ngaji di YouTube, mentang-mentang langsung merasa pinter. Ini berapa? Makanya itu sebabnya orang yang bertobat datang ke majelis ilmu. Makanya sampai ngomong begini Imam Zarnuzi, ada empat fadilah orang yang datang ke majelis ilmu. Jadi suka atau nggak suka Pak, kita datang ke majelis ilmu. Limaza? Kenapa kita harus datang ke majelis ilmu? Karena ada 4 fadilah. Fadilah pertama, baik, ini
doain sampai datang ke kuburan. Gua yang ngurus semua. Gua yang azan juga lagi. Borongan gua, ya Allah. Ya, boro-boro kenceng leher gua sakit. Hah? Saya ngurus, akhirnya kepo lah. Saya tanya sama yayasan masjidnya, kenapa pada nggak ada yang datang jamaah? Lihat Pak, dengar kalimat apa yang dikatakan oleh pengurus yayasan tersebut. Dia ngomong begini, Ustaz, bagaimana kami mau datang? Orang dia menganggap kita semua kafir dan neraka. Akhirnya pengurus DKM-nya, ngapain gua ngurusin? Gua kan dibilang dia ahli neraka. Bayangin, karena dia sibuk di luar, tidak sibuk kemudian sosialisasi di dalam. Akhirnya ketika di dalam, dia cuma memecah belah lingkungan. Makanya itu sebabnya Imam Zarnuji, lu boleh ngaji yang jauh, tapi jangan tinggalin musola dekat rumah lu. Suka atau enggak suka, datang. Karena sesungguhnya datang ke majelis ilmu ada 4 fadilah, ada 4 keutamaan. Keutamaan pertama dapat ilmu. Bener? Kita dapat ilmu. Nah, Ustaz, saya nggak suka datang, nggak apa-apa, masih ada 3 fadilah. Saya kenapa lu gak suka datang? Habis Ustaznya orang Tegal, dia hubungannya apa? Rasis banget loh. Datang Pak, datang ke majelis ilmu walaupun cuma di belakang sambil nyender, kaki dilurusin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asam urat dia, sama osteoporosis. Datang, itu fadilah pertama, dapat ilmu. Fadilah kedua, kalau dia nggak dapat ilmu, maka dia dapat yang kedua, silaturahim. Dia silaturahmi dengan saudaranya. Makanya Imam Zarnuji ngomong begini, kalau lu datang ke majelis ilmu, perhatikan 3 hal, lakukan 3 hal. Yang pertama nih, jadi kalau kita datang majelis ilmu, pengajian subuh, pengajian maghrib, pengajian bulanan, kalau datang perhatikan 3 hal sebagai bentuk yang namanya silaturahim. Apa? Yang pertama, nengok kanan kiri. Udah nengok belum? Udah nengok belum? Ih, musuh gua nih. Nengok kanan kiri. Udah nengok belum? Nengok. Oh, itu yang pertama. Inilah yang disebut namanya kitab Ta'lim Ta'lim itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Kita sedang belajar adab. Datang majelis ini tuh melihat kanan kiri. Setelah itu yang kedua, musafahah, salaman. Udah belum tadi salaman kanan kiri? Ini ada yang datang gak mau nengok kanan kiri. Makanya jangan heran Pak, sekarang banyak masjid orang selesai sholat langsung kabur. Gak ada tuh yang mau salaman. Ada gak? Ada begitu? Banyak? Ya Allah bro, boleh jadi lu gak suka salaman selesai sholat. Boleh jadi lu gak suka zikir berjamaah, tapi lu tetap harus kenal lingkungan. Betul? Lu harus kenal lingkungan. Paling tidak kalau lu datang, ada azan, ada saudara lu di samping, lu datang salaman dulu. Lu datang. Ada yang begitu aja? Enggak. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Kita ini sedang bertetangga, kita ini sedang bersaudara, yang membuat pecah belah karena kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Itu yang berbahaya. Maka tengok kanan kiri salaman. Yang ketiga, menyapa. Gimana kabarnya ya? Sehat. Makanya ada orang Jawa Pak, tradisi orang Jawa itu ada tradisi ngedehem. Kalau ketemu di bis, Tegal, Purwokerto. Sekarang pernah ngeliat gitu? Kemana? Klaten. Kita ngedehem itu basa-basi. Makanya kalau saya biasa safari dakwah ke daerah-daerah terpencil Pak. Saya biasa safari dakwah ke daerah-daerah terpencil, itu suka kalau ketemu masih mau kemana?
Jangan lupa, jangan remehin ini berkat, jangan remehin ini jeruk, jangan remehin. Lihatlah dalam kitab Awi halaman 555, posisi sebelah kanan, posisi paling atas. Ada hidayat gua. Tapi gua apanya itu doang. Itu juga lama. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ngomong, lu makan ini satu buah saja. Lu makan jeruk satu buah saja, sesungguhnya melepas 72 musibah yang akan terjadi ke depannya. Masya Allah. Makanya ini makanan nggak boleh kemudian kita, ini makanan nggak boleh kemudian disisain. Kalau perlu, kadang ada orang tua ngantongin, gitu ya. Jadi dia ngantongin dia buat anaknya. Dia langsung ngantongin. Udah nggak bisa keluar. Kenapa harus dikantongin? Karena dia pengen ngasih cucunya, biar cucu gua sehat, biar anak gua sehat, lepas dari 72 musibah ke depannya. Tapi jangan lupa dalam hadis qudsi yang namanya musibah setiap orang dapat 99, ujian itu kita dapat 99 ujian. Berarti tinggal berapa? 27. Makanya kalau ada yang datang kepada saya curhat, Ustaz, saya banyak banget ujiannya. Saya bilang sebutin ujian itu ada berapa? 2, 4, 13 Ustaz. Oh berarti masih 8 lagi. Masih banyak. Karena ujian kita 99. Maka yang mencegah salah satu ujian kita nih begini. Sedekah yang diberikan oleh jamaah, sedekah yang diberikan oleh saudara kita, lantas kita memakannya meskipun cuma air putih, maka sesungguhnya kita telah melepas 72 musibah dalam hidup kita. Itulah yang disebut dengan sedekah mencegah bala. Makanya ini nanti nggak boleh kosong, harus habisin. Bawa aja Pak. Makanya kalau orang perempuan bawanya tas gede. Coba lihat, perempuan pada bawa tas nggak? Kalau laki kan malu bawa tas, makanya dia kresek ada kresek yang mewah. Gitu. Ini ada kresek. Belum. Tapi tidak ada. Ini bawain, masukin kantong. Ini keberkahan. Makanya dalam hadis riwayat Tirmidzi sampai ngomong begini, Pak, kalau malaikat lihat dari langit itu di bumi itu ada rumah yang bercahaya. Tahu rumah siapa saja yang bercahaya? Yang pertama, orang yang biasa sholat malam rumahnya bercahaya kalau dilihat dari langit. Ini bercahaya nih, yang sebelah gelap, tokennya habis. Habis. Yang sholat malam Pak rumahnya bercahaya. Siapa yang rumahnya bercahaya? Orang yang tilawatul Quran. Tadi kalau kita biasa baca Quran, maka kalau di rumahnya tuh dia baca Quran rumahnya bercahaya. Saat kalau ini terdangdut, agak gelap banget. Dinyetel malam-malam gelap, tidak ada terbintang, gelap banget itu. Gelap banget dah kalau yang begitu. Quran. Siapa lagi yang kemudian rumahnya terang? Orang Pak lihat apa kata Imam Zarnuzi. Orang yang rumahnya nanti terang adalah orang yang dalam seminggu berusaha untuk menerima satu orang tamu untuk datang ke rumah. Maka rumah yang kemudian gak pernah kedatangan tamu baku. Pertama, dia akan banyak ujian. Yang kedua, rumahnya gelap. Di Al-Sukan Nakanul Jin, salah satu rumah yang akan dihuni jin adalah dia dalam satu minggu rumahnya gak pernah kedatangan orang. Makanya dulu ada istilah padangan. Betul? Lu bawa nasi ya, lu bawa sayur ya, lu bawa lauk ya, gua bawa air aja. Gua bawa terima kasih. Enak banget yang bawa terima kasih. Pak ngumpul begitu. Makanya kalau seandainya rumah kita gak kedatangan satu minggu telepon, lu datang ya ke rumah gua udah nyiapin sayur asem sama sambal. Cakep ya? Nah, nanti. Makanya Imam Zarnuzi sampai ngomong begini, kalau engkau kedatangan tamu, makanan yang disediakan itu harus dibawa pulang sama orang yang kemudian bertamu. Kita bawa pulang nggak? Harus dibawa pulang. Jadi nggak boleh tuh jatahnya. Makanya anak kita kadang-kadang kalau kedatangan tamu dia di belakang, asik lah makanannya nggak habis, gitu kan?
terlepas musibahnya 72 di masa yang akan datang kasih makan anak kita, terlepas musibahnya 72 di masa yang akan datang kasih cucu kita. Kita kadang begitu. Makanya orang tua kadang-kadang kalau lagi kondangan suka nilep jeruk, betul? Buat siapa lu? Cucu gua lagi sakit. Lihat Pak. Makanya orang yang kalau santri sekarang ngaji kitab talim dia tahu berkahnya makanan ini. Dan ini nikmat banget karena dia melepas. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa apabila kita datang ke majelis ilmu, malaikat mendoakan kita. Zalika anna yurafna fala yuzaina. Sebelum seseorang masuk surga, orang harus masuk surga dulu yang ada di dunia. Di dunia ada 2 surga Pak. Yang pertama namanya Raudhah. Yang kedua namanya majelis ilmu. Nggak mungkin orang bisa masuk surga kalau dia nggak pernah datang ke majelis ilmu. Nah, itu yang dicatat. Zalika anna yurafna fala yuzaina. Nama lu dari catat. Makanya Pak, nanti kita akan mendapatkan 99 kitab dalam hari perhitungan. Dan salah satu kitabnya adalah kitab majelis ilmu. Berapa kali engkau telah datang ke majelis ilmu seumur hidupmu? Ada yang kemudian umurnya sudah 70, baru datang ke majelis ilmu baru 3 kali. Ada yang gitu. Ini pengajian di musola ini seminggu berapa kali? 2 kali, berarti sebulan 8. Yang hadir juga itu doang. Rambutnya putih, sambil ngantuk-ngantuk, duduknya di belakang, nyender. Rugi, kita nanti umurnya 50 ternyata diperiksa datang majelis taklimnya cuma sekitar beberapa kali. Makanya yang paling hebat itu ibu-ibu. Betul? Seminggu aja bisa 4 kali, 5 kali. Sebulan bisa 20 kali. Seragamnya aja 4 baju. Ngaji baru seminggu udah minta seragam. Ada yang begitu? Dibeliin kagak? Dibeliin. Ustaz, kenapa harus dibeliin? Lihat kitab Durratun Nasihin Syekh Utsman bin Hasan. Laki itu Pak, laki-laki itu banyak yang nyelamatinnya. Yang nyelamatin pertama istri. Kita dimasuk neraka, istri kita masuk surga diselamatin sama istri. Enak gak? Makanya ada laki yang suka ngomong, lu sholat kita selamatin gua, begitu dia ngomong. Ada laki yang begitu, lu ngaji kita selamatin gua. Nah, laki. Yang kedua yang nyelamatin anaknya. Anaknya nanti nyelamatin kedua orang tuanya, maka bahagialah. Nah, tapi jangan lupa kalau nanti istri dan anakmu masuk neraka, maka kamu juga bisa ditarik masuk ke dalam neraka. Lihatlah, karena nanti istrinya akan berkata, "Ay Rabbi, dia nggak pernah nyuruh saya sholat. Ay Rabbi, dia nggak pernah saya suruh ngaji. Ay Rabbi, dia nggak pernah beliin seragam pengajian." Saya bela. Makanya kalau misalnya istri saya minta seragam, saya beliin dong. Beliin, ntar selamatin gua ya. Gitu. Kita kemudian menang. Itu yang kedua, yang ketiga. Jadi kita datang, usahain datang majelis ilmu ya. Usahakan Pak. Usahakan, jangan lupa. Rasulullah ngomong begini. Rasulullah ngomong sama kita begini. Idza mayital kubur. Kalau engkau sudah diletakkan dalam kubur, wal zalamu tawbat alaihi, lantas kamu ditimbun dengan papan-papan dalam keadaan miring, diambil tanah dijadikan buntalan untuk punggungmu. Wal zalamu tawbat alaihi, lantas tanah menimbunmu dan kegelapan abadi datang padamu. Ata malakaini aswadani asraqani, maka datanglah malaikat yang berwajah hitam dan biru, yang berwajah hitam mungkar, yang berwajah biru nakir. Mereka akan bertanya kepadamu, dari mana engkau akan diselamatkan? Ziyadatan amalan hasanah au ziyadatan amalan sayyi'ah. Ada orang yang kemudian dimasukkan ke dalam kubur, amalnya sudah banyak Pak.
sholat berjamaah. Yang kedua, datang ke majelis ilmu. Jangan tinggalin Pak. Semuanya masih ngaji. Saya masih ngaji. Sama. Masih semua orang masih kemudian berguru kepada guru-guru kita semua. Enggak kemudian lantas dia kemudian berdiri di atas mimbar, lantas dia tidak ngaji lagi, salah. Karena kalau demikian kelak dia akan menjadi orang yang sombong di antara kita semua. Itu yang pertama, orang yang nanti kemudian tangannya digandeng. Siapa orang yang tangannya akan digandeng? Orang yang senantiasa membaca salawat kepada Rasulullah. Alhamdulillah, Pak. Kita baca salawat terus sama Rasul. Karena kita kangen sama Rasul. Kangen kita. Rasulullah bagi kita spesial banget. Dalam sebuah hadis Pak riwayat Ahmad, Rasulullah dalam kitabnya Sayyid Alawi Al-Muhammad Al-Maliki, dalam kitabnya Fadilatul Ummah Muhammad, sampai ngomong begini, Sayyid Alawi, Rasulullah itu muharrir hakikah, pahlawan yang sesungguhnya. Kenapa pahlawan yang sesungguhnya Pak? Sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah biasa bangun di sepertiga malam, tapi hari itu bangunnya tengah malam. Pada saat bangun tengah malam, nazarul ainul ma, bercucuran air mata, sampai janggutnya yang lebat, sampai janggutnya yang lebat itu penuh air mata, netes. Dan Rasulullah air matanya itu yang netes, jatuh netes ke pipinya istrinya Aisyah. Karena Rasulullah itu tempat tidurnya, kalau yang pernah datang ke museum Asmaul Husna di kota Madinah, tempat tidurnya Rasulullah itu panjangnya seukuran sajadah Pak, lebarin dikit. Jadi lebarnya itu seukuran sajadah, lebaran dikit. Panjangnya itu hanya seukuran badannya saja. Itu tiga kulit kambing yang dijahit. Ya Allah, Pak Rasulullah. Makanya Rasulullah SAW Pak itu tidurnya selalu memeluk istri. Sampai digambarkan dalam hadis kalau Rasulullah tidur, para malaikat itu asfala wajah, sang menunjukkan wajah. Ganti wajah, nutup wajahnya. Saking malunya, kenapa? Karena Rasulullah tidur aja romantis banget. Kita tidur romantis apa kagak? Tidur romantis apa kagak? Oh, lakinya tidurnya romantis gak? Kagak. Satu di sofa, satu tempat tidur. Makanya saya bilangin Pak, kalau beli kasur jangan kasur spring bed. Ini bukan tentang boykot, bukan. Tapi ini tentang beli kasur yang ukurannya Palembang aja. Kasur Palembang tahu ya Pak? Yang kecil. Jadi kalau tidur desek-desekan. Masya Allah. Bapak jangan lupa, ada orang yang sepanjang malam malaikat berdoa untuk minta pengampunan dirinya. Siapa mereka? Alladzi yaghfirullahu fi dzunubikum. Seorang istri yang tidurnya memeluk suaminya, suami yang kemudian tidurnya memeluk istrinya, atau menggenggam tangannya saja, maka sesungguhnya dosa-dosa mereka telah berguguran satu sama lain. Ya Allah. Makanya kalau tidur Pak, tangan istrinya diikat di tangan. Lakban coklat atau putih? Ya digenggam, karena dosa kita paling banyak sama siapa? Pak, dosa kita paling banyak sama siapa? Aku. Dosa kita paling banyak sama istri. Makanya cukup genggam saja habis dosa kita. Keren. Nah Rasulullah gitu Pak, air matanya muncul. Lantas bangunlah istrinya, bertanya, ya Rasulullah, limaza? Kenapa ya Rasulullah? Lantas Rasulullah ngomong begini, malaikat Jibril datang lewat mimpi, terus ngomong sama saya, sautu sodaan mu'ilab, sesungguhnya malam itu aku diizinin Allah mendengar perut neraka berbunyi. Pak, perut neraka berbunyi. Pak, yang namanya perut neraka itu digambarkan oleh Imam Suyuti seperti sebuah kendi, nempel begini,
Ya Allah. Kalau dalam hadis yang lain, maka akan dirantai dari kepala sampai kaki. Nanti di ujung kakinya itu ada rantai yang dimasukin ke dalam lubang. Malaikat Jabaniyah dari bawah narik. Seret, seret, hancurlah badan kita berkeping-keping. Rasulullah nangis, Pak. Rasulullah nangis 6 jam. Itulah yang ditulis dalam hadis riwayat Muslim. Apa doanya Rasulullah selama 6 jam? Allahumma fir ummati, Allahumma fir ummati. 6 jam Rasulullah nangis buat kita, pahlawan yang sesungguhnya. Kita belum ada, Rasulullah sudah minta ampun buat kita, pahlawan yang sesungguhnya. Dan dalam 6 jam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisan, Rasulullah kata Abu Bakar, ya Muhammad, kemarin aku lihat rambutmu gak ada yang putih, tapi kok hari ini aku lihat ada beberapa rambutmu yang putih. Jadi setelah malam itu Rasulullah ada rambutnya yang putih. Ditanya, Rasulullah bercerita. Jadi Rasulullah SAW telah datang malaikat Jibril dan menceritakan hal tersebut. Rasulullah rambutnya putih karena mikirin umatnya dan minta ampun. Kita rambutnya putih karena mikirin kita banget itu. Itu Rasulullah sayang banget sama kita, sangat sayang. Makanya wajarlah Pak kalau ada yang menghina Rasulullah, marah kan kita? Marah. Kalau ada yang kemudian menghina Rasulullah, marah. Makanya sampai Rasulullah berkata, wallahi, demi Allah, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman di antara kamu semua sampai engkau mencintai Rasulullah lebih daripada dirimu sendiri. Tidak beriman di antara kamu semua sampai Rasulullah lebih kamu cintai daripada ayah dan ibumu sendiri. Itu Rasulullah spesial banget. Allah membuatnya kemudian menjadi sangat spesial. Makanya kalau ada yang ngaku nabi, gampang aja Pak. Rasulullah SAW itu diangkat nabi Pak, salah satu ciri nabi, di punggungnya keluar cahaya. Munawwarah, di punggungnya keluar cahaya. Makanya kalau ada yang punggungnya keluar cahaya, nabi. Coba aja buka. Yang keluar cahaya, nabi. Kalau kelap-kelip, panu. Ciri nabi mah gampang. Jadi kalau ada yang ngaku nabi, makanya lagi ada yang rame nih, lagi viral ngaku Imam Mahdi. Ngaco Pak, udah jelas ngaco itu. Itu memecah belah umat. Imam Mahdi itu ganteng Pak. 10-11 dengan Rasulullah. Namanya Ahmad, Muhammad. Nggak mungkin. Ganteng, hidungnya mancung, nggak mungkin membelesek. Nggak mungkin Pak. Saya bukan menghina, tapi emang begitu. Imam Mahdi ganteng Pak. Di punggungnya itu seperti keluar cahaya karena ada tanda bahwa dia adalah Imam Mahdi. Udah disebutin dalam banyak hadis. Jadi kalau ada yang ngaku gampang Pak. Makanya kalau ada yang ngaku nabi, buka aja baju. Ciri yang lain kata Sayyid Al-Lagi, cium keringatnya. Rasulullah itu keringatnya wangi Pak. Bayangin, Rasulullah itu kalau pulang Pak, Khadijah ngambil baskom, ngambil anduk, lantas Rasulullah datang, bajunya dilepas, anduknya direndam air hangat, dilapin. Ya Allah, setelah itu diciumin. Istri kita begitu nggak? Bu, begitu nggak Bu? Katanya pengen ngeladanin Rasulullah. Harusnya laki kita datang, tarik, bajunya buka, gelap-gelap seluruh.
200 kita kesel banget, lama banget ini. Lama. Antri. Ya, saya punya pengalaman, saya ngajar di BPJS Cikokol. Saya ngurusin BPJS tuh Pak, anak saya yang baru lahir saya urusin. Antri Pak, nomornya 113. Terus, lama. Kebetulan tiba-tiba ada yang kenalin. Bambang ya? Iya. Oh, langsung Pak dibawa ke dalam di musola, diurusin. 5 menit selesai Pak. Emang enak kalau punya orang dalam. Cuma 5 menit selesai itu. Ya Allah, saya ngurusin NPWP karena saya ngajar di kantor pajak. Itu gampang Pak, cuma nyeret KTP selesai. Yang penting kata dia bayar pajak. Oke, kalau itu kewajiban kita. Nanti ada orang, siapa kelompok pertama? Pak, ternyata kelompok pertama Pak bukan orang yang bangun sholat malam, bukan. Mereka dapat tapi bukan barisan pertama. Bukan orang yang haji mabrur, bukan. Mereka dapat tapi bukan barisan pertama. Orang yang puasa Senin Kamis Ustaz, bukan. Mereka dapat tapi bukan barisan pertama. Yang hafal Quran Ustaz, bukan. Mereka dapat tapi bukan barisan yang pertama. Siapa barisan pertama? Barisan pertama adalah orang yang paling miskin di antara kita semua. Jadi orang yang miskin lantas dia sabar dan ikhlas, maka dia barisan pertama yang menikmati telaga Al-Kausar. Dia miskin tetap taat, rajin ngaji, datang ke sholat berjamaah, dia sabar dan ikhlas, barisan pertama yang menikmati telaga Al-Kausar. Pak, jadi makanya orang miskin Pak hisapnya gampang. Kalau ditanya malaikat, rumah, ngontrak, kendaraan, ngegrab, udah Pak, udah lu lewat aja cepet Pak. Makanya Pak, kalau hari ini ternyata kita masih ngontrak, kalau hari ini kita belum punya kendaraan, sabarin, ikhlasin, taat, nanti kita adalah orang yang paling kaya di padang mahsyar. Ya Pak, jadi yang miskin hari ini pertahankan kemiskinan Anda. Nggak mau? Nggak mau? Nggak mau Pak, jarang ada yang mau. Yang kedua, Pak, siapa orang yang nanti kemudian minum dari telaga Al-Kausar? Ternyata yang kedua adalah orang yang memperbanyak baca salawat. Orang yang memperbanyak baca salawat nanti akan dipanggil. Bahkan Rasulullah akan ngambil airnya dengan tangannya Pak. Tidak ngambil menggunakan gayung yang jumlahnya kawakib sebanyak bintang. Rasulullah ambil dan itu. Kebahagiaan yang paling indah buat kita semua. Makanya Pak, kita datang baca salawat. Cuma saya ingetin, yang namanya salawat itu filugatul arabiyah secara bahasa artinya sama dengan doa. Jadi kalau baca salawat sambil seperti berdoa, nggak usah muter-muter begini nih. Nggak usah. Ada yang masih begitu? Ada. Saya mengingetin yang namanya salawat itu doa. Jadi lo, nggak usah sambil jingkrak. Salawat itu doa, biar kita tetap khusyuk dalam keadaan seperti berdoa. Itu yang kedua. Siapa kelompok ketiga yang akan digandeng? Musyahadat saubati al-akharin. Tolonglah orang-orang lemah di antara kamu semua. Pak, saya tanya, ada 2 tukang martabak, satu sepi, satu rame. Beli yang mana? Rame. Beli yang mana? Rame. Jujur. Kita kebanyakan beli yang Rame. harusnya beli yang sepi. Tolong. Siapa orang lemah di antara kita? Para pedagang kecil. Para pedagang kecil, tolong Pak, para pedagang kecil. Mereka bukan jadi pengen kaya, mereka cuma bertahan hidup. Tolonglah Pak, kemudian tukang skuter yang dia malam keliling. Dia malam keliling jam 1, masih ketemu kuntilanak, gondoruo. Keliling Pak. Tolonglah
Beda itu bohongan. Nah, ya Allah, tolonglah pedagang kecil. Makanya guru saya selalu ngomong, tolonglah belilah pedagang kecil di tempatmu, di dekat rumah kita. Belilah walaupun kita tahu lontongnya keras. Belilah walaupun kita tahu bakwannya keras. Yang kalau kita makan bakwan dicelup pakai air hangat sama teh hangat biar empuk. Beli. Kenapa harus beli? Karena engkau ingin sedekah. Kalau makan cuma urusan enak dan gak enak, amalmu sama seperti apa yang dikeluarkan dari belakang. Jadi kalau punya uang 10.000, 10.000-nya lu makan enak, 5.000-nya sedekahin buat saudara kita. Sanggup?